Pameran ini berlangsung dari tanggal 5 sampai 15 Maret di Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 11. Jadi pas banget di depan Monas. Judulnya Insight, tema besarnya tentang neuroscience. Dalam pameran ini gue membagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama itu kalau teman-teman lihat di area luar, karya-karya yang ada di luar itu diangkat dari buku 7.5 Lesson About the Brain karya Lisa Feldman Barrett, berbicara tentang bagaimana otak manusia bekerja, membentuk persepsi, realitas, dan lain-lain ya, sebenarnya lebih keseharian kita. Nah, untuk bagian yang dalam berbicara tentang kreativitas, baik itu hasil karya berkesenian maupun hasil karya ilmiah. Ternyata dua-duanya melewati proses yang sama dengan mesin kreativitas yang sama, yaitu otak manusia. Mungkin aku berproses dari awal baca itu ya bisa dibilang sekitar 5 bulanan lah ya, 5 bulan 6 bulan. Aku baca, mencoba memahami, mencoba mencerna sampai aku bikin highlight dari kata-kata atau quotes atau apapun yang menarik perhatian aku di situ, dan aku mencoba menerjemahkannya dalam bentuk visual gitu. Nah, dari situ berlanjut lagi membuat itu mengekstraksi menjadi perencanaan pemotretan. Aku bikin storyboardnya, konsepnya, alurnya, dan lain-lain. Pemotretannya sendiri itu ada 5. Jadi 2 kali pemotretan untuk karya-karya yang fluoresan, dan ada 3 pemotretan untuk karya-karya yang ada di luar. Setelah shoot juga masih berproses editing. Jadi proses kreatif tidak berhenti sampai editing sekarang, tetapi sampai ke display, karena display pameranku pun bervariasi ya. Mulai dari materialnya, aku bermain dan bereksplor dengan berbagai medium gitu ya. Mencoba merasakan nggak cuman sensor visual aja yang bisa untuk menikmati, tapi bisa sense yang lain juga gitu. Memang saya mempersembahkan semua ini untuk mama saya. Kebetulan beliau sedang sakit, jadi saya berharap saya bisa mempersembahkan sesuatu untuk kesembuhan beliau. Jadi dalam karya The Controller itu, seperti yang ditulis dalam buku Lisa Feldman Barrett itu, dia menyatakan bahwa fungsi utama otak manusia itu bukan buat berpikir, tapi untuk mengatur, mengontrol semua internal sistem kita, sehingga menghasilkan apapun itu yang akhirnya bisa menjadi emosi, menjadi mood, menjadi persepsi. Itu yang mau aku ungkapkan di situ. Jadi fungsi utama otak kita adalah untuk mengontrol internal sistem kita. Nah, dalam karya Nourish diinspirasi atau diangkat dari pernyataannya bahwa we are the kind of nature that requires nurture. Jadi kita tuh makhluk alam. Otak manusia itu sendiri berkembang, dia harus selalu dirawat, dipelihara, ditumbuhkan, disuburkan oleh manusia lain gitu. Oleh manusia lain, dalam hal ini yang paling dekat adalah orang tua, keluarga, lingkungan. Proses nourishing itu sih sebenarnya sampai kita tutup usia sih sebenarnya. Cuman benar-benar yang memang tanggung jawab dari orang tua ke anak itu benar-benar yang namanya nourish itu nggak cuman dari fisik ya, tapi juga mental itu perlu. Ya, tuning pruning itu sama, itu juga seperti proses tumbuhnya neurons itu. Jadi kalau aku ibaratkan di karya itu kayak pohon, ranting pohon yang makin lama makin banyak cabangnya. Dendrites itu sama juga sama kemampuan otak kita juga. Jadi kalau semakin banyak dilatih, semakin banyak kita memberikan asupan informasi yang memang berguna buat kita, dia akan semakin numbuh cabang-cabangnya gitu. Nah,
Begitupun sebaliknya, kalau hal-hal yang tidak kita latih, hal-hal yang tidak kita maintain, dia akan makin lama akan merontokkan sendiri gitu, akan hilang dengan sendirinya. Cure Me, judulnya Cure Me, artinya sembuhkan aku. Jadi aku bercerita tentang experiential blindness. Di situ dalam bukunya Lisa Barrett dia menyebutkan itu seperti cara kerja otak manusia. Otak kita itu bekerja tidak dengan merespon, tapi dengan memprediksi. Prediksi itu bisa tercipta kalau kita punya informasi dari pengalaman kita, dari past experience. Nah, dalam karya ini aku menjelaskan itu. Jadi aku kasih gambar abstrak dulu, gambar yang tidak jelas itu gambar apa, berupa gambar black and white. Yang itu bisa kita nyalakan, jadi ada switchnya di situ. Kalau switchnya kita pencet, dia nyala gambarnya. Begitu kita pencet, gambarnya kita akan nampak jelas di situ gambar model lagi megang bunga. Nah, sekali kita sudah tahu itu gambar apa, begitu kita dibalikan pada gambar sebelumnya, kita sudah punya bayangan bahwa itu adalah gambar model yang lagi megang bunga. Seperti itulah kerja otak kita. Jadi kalau kita udah punya past experience tentang sesuatu, kita sudah bisa memprediksikan akan kejadian yang serupa. Itu bahwa itu adalah suatu kejadian yang ini gitu. Karena kita udah punya modal informasi sebelumnya. Master of Deception. Jadi kadang kita dikelabuhi. Deception itu tipuan. Jadi otak kita adalah master dari penipuan. Kadang kita tertipu oleh otak kita sendiri. Nah, visualisasinya adalah saya menghadirkan di situ seperti kotak ya, kayak akuarium diisi oleh air dan ada beberapa image foto model di situ. Jadi bermain dengan tinta dan filter di situ. Jadi akan nampak ada perbedaan pada saat gambar di dalam akuarium dan pada saat gambar saya tarik ke atas. Nah, itu maksudnya adalah kita tertipu oleh tampilan filter. Tampilan gambar yang sebenarnya kalau kita filter akan berbeda dengan pada saat kita tarik. Jadi seperti itu juga kita mempersepsikan sesuatu, kadang tertipu oleh otak kita sendiri atau kita tertipu oleh persepsi kita terhadap sesuatu gitu. Nah, temporal dynamic itu sebenarnya juga diilhami ya hampir sama, prinsipnya hampir sama dengan yang tadi, dengan experiential blindness. Jadi temporal dynamic itu mau memberitahu bahwa kita tidak bisa merubah masa lalu kita, nggak bisa merubah masa lalu kita. Tapi kita bisa mengontrol masa sekarang kita ini supaya kita lebih aware. Kalau kita bisa punya kontrol akan masa sekarang, akan kita yang saat ini, kita bisa memilih sesuatu sehingga kita punya pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa berguna buat kita sebagai past experience itu. Nah, kalau kita bisa punya pengalaman yang baik, itu akan jadi modal kita untuk memprediksi kita masa depan, future kita gitu. Kalau kita punya pengalaman-pengalaman atau pengalaman-pengalaman atau informasi-informasi yang bagus, kita masukkan ke dalam memori kita, maka untuk di kemudian hari kita bisa punya modal yang lebih bagus untuk decision making, untuk prediksi yang lain, untuk kita bertanggung jawab terhadap sesuatu, itu lebih enak. Nah, si body awareness sih intinya sih simple, tentang self awareness. Kalau kita lebih aware pada diri kita, itu akan lebih memudahkan dan memprotek diri kita sendiri. Nah, bagian dari self awareness adalah body awareness. Jadi ya walaupun abstrak sih, di situ pun digambarkannya dengan abstrak, tapi memang tampilan visualnya istimewa karena tidak hanya dinikmati secara visual, tapi bisa tactile juga, bisa diraba juga, ada teksturnya dan itu bisa ada pengalaman sentuh yang lain gitu. Efek itu adalah istilah akademik, istilah psikologi dari mood. Di situ saya mau ngomong soal ya mood itu adalah
bagian dari sistem cara kerja otak manusia. Jadi mood itu tidak serta-merta ada atas dasar respon dari eksternal kita, tapi mood itu tercipta lebih ke sistem internal kita justru. Jadi sistem ketubuhan kita yang memproduksi mood itu sendiri. Nah, mood manusia itu ada spektrumnya, yang di situ saya coba hadirkan dengan namanya mood meter. Di lokasi kalau teman-teman lihat itu karyanya ada 2 lapis ya. Jadi yang lapis kedua itu ada tabel yang saya dapat dari Yale. Jadi itu bukan buat-buatan saya, itu ada basic keilmuannya, ada pakemnya dari Yale berdasarkan riset tentunya. Itu ada spektrum mood manusia di situ. Nah, saya mengadakan interaksi di situ antara karya dan pengunjung. Saya sediakan di situ ada semacam stiker yang saya minta pengunjung untuk menempelkan ada di mana dalam spektrum tersebut mood kamu saat ini. Tempelin aja di situ. Gitu. Beholder share. Ini juga salah satu karya yang sering dikunjungi ya dan sering direspon oleh pengunjung karena mungkin tampilannya yang udah eye-catching karena di situ ada kaca yang kebanyakan pengunjung datang langsung ngaca gitu, dan kacanya itu aneh karena itu kaca cembung yang diperbesar 5 kali. Idenya tentang beholder share itu sebenarnya tentang persepsi sih. Jadi saya mau memberitahu bahwa kalau kita melihat sesuatu, melihat karya seni atau melihat apapun itu sebenarnya 50-50. Jadi 50% adalah objek yang di depan mata kita, 50%-nya lagi ada di dalam kepala kita, alias persepsi yang dibentuk oleh otak kita. Intinya itu. Jadi dengan kita berkaca sebenarnya kita melihat diri sendiri gitu. Nah, it's only words. Jadi ya it's only words. Kesannya it's only words, tapi words itu ternyata itu nggak cuma sekedar kata. Kata itu bagi manusia itu ternyata punya impact besar buat manusia lain. Kita kadang nggak sadar itu gitu. Jadi kadang kita ngomong asal jeplak, kita ngomong nggak dipikir, tapi ternyata efeknya luar biasa buat manusia lain. Jadi manusia itu meregulasi masing-masing nervous system. Jadi kalau mungkin spesies lain ada yang berkomunikasi lewat bau, ada yang berkomunikasi lewat gelombang, ada yang berkomunikasi lewat sentuhan, nah, tapi manusia berkomunikasi lewat kata. Yang aku coba hadirkan di pameran ini, saya membuat karya dari akrilik yang dilapisi oleh seng di belakangnya supaya bisa bermain kata-kata dengan menampilkan Scrabble. Di situ ada magnetnya. Jadi pengunjung dipersilakan untuk merangkai atau membuat kata-kata. Diharapkan pengunjung yang lain bisa merespon atau bisa entah apa yang tergerak dari situ dengan kata-kata yang disusun oleh pengunjung sebelumnya. Jadi memang itu yang berlaku buat kita. Setiap kata punya impact. Variation. Jadi sesuai dengan literatur di bukunya Lisa Barrett, dia mengatakan bahwa tidak ada ekspresi yang universal tentang emosi manusia. Jadi selama ini kita menganggap bahwa ada pakem yang bisa kita cerna dari emosi atau facial expression orang lain. Misalnya kalau sedih harus begini, happy harus begini, terus senyum itu artinya gembira, tapi ternyata tidak begitu. Ekspresi manusia bisa beda-beda dan tidak menunjukkan makna yang sama antara manusia satu dengan manusia yang lain.
Bahkan kita bisa memalsukan ekspresi kita tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jadi sangat banyak variasinya. Nah, di pameran Insight ini yang saya buat di situ adalah berbentuk pattern yang isinya berbagai ekspresi. Tapi di situ saya membuat suatu hidden image atau image tersembunyi yang saya kadang menggoda pengunjung untuk menemukan hidden image-nya di situ. Social reality. Social reality itu sebenarnya apa ya? Menurut aku itu yang membentuk peradaban sih sebenarnya. Jadi social reality itu adalah cara kerja otak manusia secara kolektif, bukan secara individu. Secara individu itu masing-masing punya persepsi, punya realitasnya masing-masing. Tapi begitu satu, dua atau lebih otak manusia berkumpul membuat satu realitas yang diyakini bersama, maka itu menjadi realitas kolektif kita gitu. Jadi ada sesuatu yang dibenarkan oleh lebih dari banyak orang akan menjadi kebenaran yang dipercaya sama komunitas yang lebih besar. Seperti itu sebenarnya akhirnya yang terjadi gitu. Nah, itu saya gambarkan di situ dengan dalam bentuk bayangan. Jadi bayangan itu menggambarkan apa ya namanya realitas bayangan gitu, yang akhirnya setelah berkumpul akhirnya menjadi bentuk real, realita gitu. Tapi itu karena ada realitas-realitas kolektif yang berkumpul di situ. Architect for Future Self. Jadi itu idenya adalah bahwa tadi nyambung dengan yang tadi bahwa kita punya kontrol yang lebih terhadap diri kita sendiri, dan menurut saya pengetahuan atau awareness terhadap diri sendiri atau pengetahuan tentang bagaimana cara otak manusia bekerja membuat kita punya kendali lebih terhadap diri kita sendiri. Jadi itu bisa menjadikan bekal. Nah, saya menghadirkannya dengan bentuk bermainan Lego. Lego itu kan kita mengkonstruk warna, mengkonstruk bentuk, mengkonstruk volume di situ. Jadi kita terserah kita mau bikinnya warna apa, kita mau bikin bangunan apa, semua tinggal kita yang milih di situ. Sama juga sih, kita bisa membuild fisik kita, membuild mental kita. Kalau kita lebih ngerti dari gimana cara otak kita bekerja. Curate Your Mind sih sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya arsitek itu, lebih ke kita bagaimana kita mengkurasi pengalaman-pengalaman kita. Kalau yang aku bilang lebih seperti kayak misalkan information diet. Jadi kalau kita tahu cara memori kita bekerja, bahwa memori adalah modal kita untuk decision making. Memori adalah bagaimana modal kita untuk berpikir selanjutnya gitu ya. Itu kita akan lebih selektif untuk mengkurasi hal-hal yang kita izinkan untuk kita resapi gitu. Karena itu tadi, itu akan jadi bekal kita untuk yang lain-lain, untuk decision making, untuk berpikir, untuk bertindak dan lain-lain. Jadi yang di ruang gelap, ruang yang saya bikin khusus untuk mendisplay karya-karya fluorescent itu bercerita tentang bagaimana kreativitas manusia. Ya, di situ saya memadukan ada unsur manusia berupa model, ada unsur otak, dan ada unsur budaya di situ. Kenapa ada budaya? Dan budaya diwakilkan oleh wayang. Nah, budaya, identitas, kreativitas, dan society atau budaya itu adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak mungkin mempunyai identitas seperti ini tanpa dilatar belakangi budaya kita. Dan kita tidak mempunyai kreativitas yang sekarang ini kita bisa lakukan tanpa dibentuk identitas kita atau tanpa dibentuk budaya kita juga. Jadi semuanya saling mempengaruhi, dan
budaya juga dibangun oleh kreativitas orang-orang yang ada di dalamnya juga gitu. Jadi tidak masing-masing saling membangun dan saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, di situ yang mau aku hadirkan di ruang gelap itu sih tentang itu semua. Ada juga tentang bagaimana apa yang terjadi di otak kita pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan mencipta atau meng-create atau kreatif. Di situ ada 3 bagian yang oleh David Eagleman, pengarangnya neuroscientist, itu berkata bahwa 3 hal itu adalah bending, breaking, and blending. Jadi sebenarnya 3 hal itu saja yang terjadi pada saat kita meng-create. Bending itu membengkokkan, membengkokkan. Apa yang dibengkokkan? Apa yang bisa dibengkokkan? Termasuk misalkan bentuk, warna, volume gitu ya. Jadi kita tidak sadar bahwa kita mencipta, mengkreasi yang bahkan sesuatu yang kita anggap baru adalah turunan-turunan dari hal-hal yang pernah kita lihat atau kita pelajari sebelumnya. Nah, dari hal-hal itu kita bengkokkan, misalkan bengkokkan secara shape, secara bentuk, atau secara ukuran. Misalkan yang tadinya kita misalkan bikin mata kecil atau mata jadi besar, itu kan udah membending ukuran, bending size. Kelihatannya baru, padahal itu cuma membengkokkan shape, membengkokkan bentuk gitu. Ada yang namanya breaking. Breaking itu sama seperti kalau kita memecahkan kaca, prang gitu. Kita ambil 1 atau 2 pecahannya, kita buang aja, itu udah breaking, itu udah berubah bentuk gitu. Sama halnya dengan mencipta suatu karya gitu. Ada yang satu lagi namanya blending. Blending itu menggabungkan dua hal atau lebih. Misalkan cerita A dengan cerita B digabungkan, dibaurkan di situ udah nggak jelas. Nah, itu juga seolah-olah jadi karya baru. Padahal itu kita hanya ngeblending 2 hal, 2 elemen. Jadi seperti itu proses kreatif tuh hanya berputar di 3 hal itu sebenarnya. Inspirasi dari sini akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan aku bisa belajar lebih banyak lagi sehingga bisa ada karya-karya berikutnya dan juga lebih ada eksplorasi berikutnya ya dari segi teknis maupun dari segi konten gitu. Mengajak teman-teman kreator muda untuk nggak berhenti berkreasi, untuk nggak berhenti penasaran, karena dengan penasaran, dengan curiosity itu membawa kita ke hal-hal yang nggak kita pikirkan sebelumnya. Jadi jangan cukup merasa puas akan apa yang kita bisa lakukan sampai sekarang ini, justru tetaplah mencari gitu ya. Juga mungkin untuk kreator apapun toolsnya ya, apakah dia fotografer ataukah dia pelukis ataukah dia pematung atau videografer, jangan malas untuk belajar di luar keahlian kita. Jangan hanya menekuni skill fotografi, jangan hanya menekuni skill videografi, tapi sentuhlah juga hal-hal di luar itu, karena itu akan jadi konten yang berharga buat kita.